Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di Kabar Petang edisi Rabu 23 Juni 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik, paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pimpinan Komisi 6 DPR Muhammad Haikal menyatakan komisinya belum merekomendasi pemberian penyertaan modal negara atau BMN kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang tengah mengalami kesulitan likuiditas. Sebabnya PMN baru bisa dikucurkan bila persoalan-persoalan masa lalu manajemen plat merah telah selesai. Kalau perlu disuntik PMN, kita suntik PMN. Tapi kita nggak boleh suntik PMN buat nutupin dosa masa lalu. Jadi PMN bukan buat mensubsidi korupsi orang lain, subsidi rente. Ujar Haikal dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 dengan manajemen Garuda Indonesia pada Senin 21 Juni yang lalu di Kompleks Parlemen Senayan. Garuda Indonesia sendiri menanggung utang sebesar 70 triliun yang nilainya terus bertambah hingga 1 triliun rupiah per bulannya. Utang Garuda yang menggunung ditengarai merupakan puncak dari permasalahan dugaan rente di dalam tubuh perseroan yang mengakar sejak lama. Haikal menyatakan persoalan emiten berkode GIAA itu berpangkal pada kerjasama dengan lessor dan merugikan manajemen saat ini. Disinyalir ada praktek rente di balik perjanjian Garuda dan lessor yang sebelum-sebelumnya belum terungkap. Masalah itu baru mencuat saat perusahaan plat merah menghadapi masalah keuangan. Lantas, apa saja masalah internal manajemen di maskapai milik negara tersebut dan bagaimana dengan tantangan praktik korupsi di internal perusahaan serta bagaimana solusi untuk menyelesaikan problem industri penerbangan nasional? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Laras, Bung Fikri Zudiar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bung Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana ini Bung? Kabarnya hari ini? Sehat atau gimana ini? Alhamdulillah, ini cuacanya kemarau basah ya, karena sempat beberapa hari ini di sini hujan ini. Oke, baik. Baik Bung, terkait dengan permasalahan ini ya, kita tahu bersama ya bahwasanya kondisi keuangan PT Garuda Indonesia ini tengah dalam kondisi berdarah-darah. Maskapai penerbangan flag carrier itu terjerat lilitan utang yang menggunung dan menderita kerugian yang cukup besar. Lantas, apa saja masalah internal manajemen di maskapai milik negara tersebut ini, Bung? Ya, jadi kalau kita memperhatikan yang sudah bisa diterima oleh publik ya, maka kita akan dapati memang Garuda ini sedang mengalami persoalan yang cukup berat ya, dan juga sudah masuk dalam dalam upaya pembenahan ya, sampai di kalangan dewan begitu BUMN. Jadi memang kita perhatikan secara internal di dalam maskapai ini ada beberapa hal yang menonjol yang tertangkap oleh publik. Yang pertama yaitu adalah persoalan yang hutang ya, yang melilit itu yang sudah jelas itu. Sampai tadi disampaikan ada sekitar 70 triliun dan setiap bulan bisa jadi menanggung kerugian 1 triliun. Nah ini makin lama tentu akan menjadi semakin besar dan berat sehingga akan dilakukan upaya-upaya restrukturisasi hutang. Kemudian yang kedua itu juga masalah yang sempat muncul ke publik itu adalah adanya rangkap jabatan di kalangan direksi Garuda. Nah ini juga menjadi suatu hal yang disoroti. Kemudian yang ketiga adanya persoalan internal yang menyangkut laporan keuangan yang sempat di dalam rapat umum pemegang saham itu ada 2 direksi yang menolak tentang hal itu. Jadi kemudian juga ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah serikat pekerja, di mana kemudian ini mengganggu kinerja, bisa menjadi
gangguan ya kinerja bagi pihak Garuda itu sendiri. Ini sesuatu yang memang harus diselesaikan secara paralel sehingga pelayanan penerbangan sebagai satu layanan publik tetap bisa terjaga dengan baik. Itu tentu harapan kita semuanya. Nah, baik Bung. Sebelumnya Menteri BUMN ya ini Pak Erick Thohir juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama krisis Garuda adalah maksud kami kesepakatan dengan penyewa pesawat alias lessor begitu. Hanya saja ya di dalam masalah ini ya, apakah hanya masalah ini saja atau juga bagaimana tantangan praktik korupsi ini di internal perusahaan plat merah tersebut ini? Ya, memang sudah menjadi sesuatu yang yang kita seringkali dapati ya, bahwa BUMN yang ada di negeri kita ini menjadi satu ceruk yang seringkali di sana terjadi praktek-praktek korupsi. Dan ternyata untuk kali ini yang booming atau yang lagi jedul begitu istilahnya kalau arisan gitu ya Garuda ini. Ya, kita tahu bahwa kemudian ini terkait dengan pembelian pesawat dan mesin pesawat ya, yang kemudian ditengarai di sana ada proses korupsi ya, yang dilakukan oleh para petinggi maskapai tersebut. Nah, oleh karena itu ini memang harus diusut tuntas dan sebetulnya juga sudah masuk ke dalam pengadilan ya, dan juga sudah sudah mendapatkan perhatian yang cukup luas terkait dengan tantangan korupsi di BUMN khususnya di Garuda Indonesia ini. Nah, baik Bung, lantas kemudian apakah aksi yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan upaya untuk menyelamatkan Garuda Indonesia ini sudah benar begitu? Bagaimana catatan Anda yang terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia ini? Ya, saya kira ini sangat tergantung dari cara pandang kita. Apakah ini sudah merupakan sesuatu yang cukup atau belum? Karena kalau kita memperhatikan, bisa jadi persoalan yang ada itu kan bukan hanya sekedar masalah korupsi, masalah transparansi, ataupun masalah-masalah yang sebetulnya itu mungkin hanya sebatas artifisial ataupun hanya parsial. Ada hal-hal yang harusnya bisa ditelaah, dikaji, disorot lebih dalam lagi terkait dengan problem-problem yang ada di BUMN penerbangan milik kita ini. Jadi pelayanan publik untuk penerbangan ini saya kira menjadi sesuatu yang kalau di Indonesia ini kan sebagai negeri yang kepulauan yang tentu sangat membutuhkan adanya transportasi penerbangan ya, untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain. Artinya ini lahan basah sebetulnya untuk bisa dioptimasi sehingga bisa menguntungkan masyarakat luas. Tetapi harapan yang kemudian ini bisa menjadi satu hal yang positif ya, perekat negeri kita ini, masyarakat kita ini ternyata selalu menghadapi tantangan, dan itu seringkali adalah diantaranya yang berat adalah korupsi itu sendiri. Nah, baik Bung, baru-baru ini juga tersebar dokumen ya tentang 4 opsi penanganan Garuda Indonesia yang tengah dikaji oleh Kementerian BUMN. Ini tersebar di kalangan media. Di antaranya adalah opsi Garuda Indonesia dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan. Lantas dalam pandangan Anda ya, apakah ini langkah yang tepat atau justru membahayakan ini, Bung? Ya, mungkin bisa jadi apa yang akan dilakukan sebagai opsi likuidasi ya, maskapai ini, Garuda ini, itu akan justru bisa membahayakan karena ditengarai hal ini akan menjadi satu pemicu untuk kemudian di Indonesia akan kekurangan adanya sarana transportasi layanan publik, yang itu berarti ujung-ujungnya kita akan membaca itu adalah dengan mengundang pihak asing, maskapai asing untuk masuk ke dalam negeri ini memberikan pelayanan penerbangan. Artinya ya ini dengan privatisasi, swastanisasi, maka cengkraman pihak asing terhadap ekonomi ya di dalam negeri kita ini akan semakin
kuat. Padahal harusnya bukan orang lain yang bisa menikmati keuntungan-keuntungan ekonomi finansial yang ada dari negeri kita, tetapi dari kita sendiri. Mengapa tidak kita manfaatkan lebih dari itu gitu. Ya, baik Bung, ini terakhir Bung. Menurut Anda ini ya, bagaimana solusi untuk menyelesaikan problem dari industri penerbangan nasional kita ini, Bung? Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau persoalannya hanya sebatas parsial, artifisial saja, mungkin pendekatan-pendekatan manajerial, pendekatan-pendekatan yang sudah ditempuh, barangkali itu bisa menyelesaikan persoalan. Tapi kalau kita tinjau lebih jauh, lebih dalam lagi, maka sebetulnya ada hal-hal yang sangat dasar yang ini sepertinya belum tersentuh oleh pihak pemegang kebijakan di dalam hal ini pemerintah. Yaitu apa? Berkaitan dengan masalah bahwa satu hal yang mestinya dipahami dan kita pahami bersama, yaitu bahwa masalah penerbangan inilah bagian dari layanan publik. Layanan publik itu artinya berarti memang harus mendapatkan layanan ketersediaan yang memadai, mencukupi, dan yang terbaik dari sisi negara. Bukan kemudian dijadikan sebagai satu satu dasar paradigmanya itu adalah untuk komersial ataupun untuk mendapatkan keuntungan, ya, dijadikan sebagai satu industri gitu. Karena sekarang ini kalau kita lihat kan di dalam dunia kapitalis, maka penerbangan itu adalah bagian dari salah satu sektor industri begitu. Nah ini konsekuensinya semua hal yang bersangkutan dengan hal ini tentu akan dikenai pembiayaan untung rugi yang pasti nanti ujung akhirnya adalah masyarakat yang harus menerima dampaknya. Kalau terkait dengan penerbangan ini kita kapan waktu juga merasakan bagaimana terjadinya mahalnya harga tiket yang kemudian ini ya masyarakat yang harus mengeluarkan dana lebih besar daripada biasanya. Nah, oleh karena itu saya kira hal ini yang harus menjadi satu perhatian kita dan kita dorong agar opsi-opsi yang mungkin sudah dibuat itu bisa dijadikan basisnya itu adalah ini layanan publik. Ini adalah milik masyarakat yang harusnya negara memberikan layanan yang prima, yang terbaik. Wong ini untuk masyarakat, untuk rakyatnya sendiri kok. Jadi jangan berpikir untung rugi. Apalagi kalau kemudian ya kalau tadi ada masalahnya terkait dengan masalah adanya korupsi, ya itu tentu harus diselesaikan. Jadi pernyataan bahwa jangan sampai kita membackup memberikan kucuran dana karena lantaran melihat hanya satu sisi ini lantas kita mengundang pihak asing, ini bukan satu langkah yang tepat sebetulnya. Tetapi ya korupsinya harus diselesaikan dan ini sebagai public service itu harus tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, jangan sampai kemudian selalu bermasalah dan selalu berdarah-darah sebagaimana tadi yang Bung Rahman sampaikan. Jadi ini yang mungkin perlu kita dorong ya masyarakat untuk memberikan masukan-masukan, memberikan penguatan bahwa ini harusnya dikelola secara profesional, itu tidak identik dengan dengan biaya, dengan untung rugi gitu. Tetapi masalahnya tadi itu ketika kita tidak menggunakan dan menempatkan basis pendekatan layanan publik itu dengan dasar kepentingan masyarakat, akhirnya ini akan dinikmati oleh segelintir orang khususnya yang memiliki mungkin kapital besar untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan ya terus akan terjadi seperti itu apapun kemudian nanti pendekatan yang dilakukan, sementara dasar pendekatannya itu sendiri adalah kurang tepat, saya kira tidak akan pernah selesai. Dan itu terjadi pada BUMN yang lainnya, tidak hanya di Garuda saja. Saya kira begitu, Bung Rohman. Ya, baik Bung Fikri. Terima kasih atas kesempatan waktunya bisa bergabung di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah Bung Fikri Zudiar dari Direktur Laras.
Pemirsa, kabar petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KC News. Akhirnya, saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.